Reza bersikap sopan dan supel, membuatnya mudah akrab dengan Linda. Pagi ini Reza sudah membawa Linda ke meja makan. Tinggal menunggu Arman saja. Mata Reza tertuju pada sosok pria tampan yang merupakan suami Linda. Siapa lagi kalau bukan Arman? Selamat pagi sayang. Arman mengecup kening istrinya sekilas, lalu mengusap perut istrinya dan berbisik. Selamat pagi jagoan ayah. Linda tersenyum senang dengan kehangatan yang ditunjukkan oleh suaminya itu. Selamat pagi juga ayah, jawab Linda menirukan suara anak kecil. Kemudian Arman duduk di kursi yang ada di sampingnya. Suapin, ucap Linda dengan nada manjanya dan merajuk. Untuk kesayanganku, apa yang tidak? Arman tersenyum hangat, tangannya terulur hendak meraih piring. Tapi dengan sigap Reza mengambilkannya. Reza memang diminta untuk duduk di meja makan oleh Linda. Hingga tanpa sengaja, tangan mereka saling bersentuhan. Reza terperanjat. Maaf tuan, saya tidak sengaja. Segera menjauhkan tangannya dan menundukkan kepalanya. Dia merasa malu. Tidak berniat sedikit pun untuk menyentuh tangan Arman. Tak masalah, ucap Arman dingin. Sedangkan hati Linda sudah membara. Jiwa posesifnya kembali meronta. Tidak suka siapapun menyentuh miliknya, Arman adalah segalanya. Sungguh dia merasa kesal kepada Reza, raut wajahnya berubah masam penuh emosi. Arman yang menyadari hal itu segera menenangkan istrinya itu. Sayang, dia tidak bermaksud menyentuhku, dan aku sama sekali tidak akan mungkin meliriknya. Arman mengecup pipinya sekilas. Hal itu sukses membuat kemarahan di hati Linda berkurang. Dia tersenyum manis dan berbisik, "Aku percaya padamu." Reza hanya diam mematung melihat interaksi tuan dan nyonyanya itu. Ada suatu sudut dalam hati terdalamnya yang begitu merasa iri, rasanya dia sangat ingin diperlakukan semanis itu oleh suaminya. Tapi sekarang dia tidak punya suami. Suaminya sudah meninggal 6 bulan yang lalu karena suatu kecelakaan. "Apa boleh saya mengambilkan makanan untuk kalian?" ucap Reza sopan. "Silahkan." Arman yang menjawab, sebenarnya Linda tidak senang Reza mengambilkan makanan untuknya dan suaminya. Tapi biarlah, dia akan menegur Reza setelah suaminya berangkat ke resto. Reza tersenyum senang. Dengan rasa bahagia, dia mengambilkan sepiring makanan dan disodorkannya kepada Arman. Lalu tangannya terulur hendak mengambilkan makanan untuk Linda. "Cukup 1 piring saja untuk kami berdua, saya akan menyuapi Linda," ujar Arman. Reza hanya mengangguk. Arman menyuapi Linda, sesekali Arman mengulas senyumannya. Membuat Linda semakin jatuh cinta dan takut kehilangan suaminya itu. Pulangnya jangan malam-malam ya," rajuk Linda. "Maaf, tapi untuk seminggu ini begitu banyak yang harus dikerjakan. Paling cepat aku akan pulang jam 6 sore." Arman menggenggam tangan Linda erat dan menautkan jemarinya. Linda mencebikkan bibirnya. "Kamu kan bosnya." "Itu benar, tapi bukan berarti pekerjaanku berkurang. Tenanglah, aku menyayangimu." Arman mengecup bibir istrinya sekilas. Linda tersipu malu, lalu meminta pelukan sebelum suaminya pergi ke resto. Dengan senang hati Arman memeluknya. Setelah kepergian Arman, Linda mencecar Reza dengan sinis. "Reza, kamu tahu aku sangat mencintai suamiku." Sinisnya. "Iya, saya dapat melihat itu." Reza sudah mengetahui kemana arah perkataan Linda. "Dan kamu bisa melihatnya bukan, betapa suamiku itu sangat mencintaiku." Linda mengulas senyuman tipis mengejek Reza. "Iya, saya juga melihatnya." Reza masih bicara dengan santai dan tenang. "Jadi jangan pernah mencoba menggoda suamiku," ketus Linda dengan tatapan mata tajamnya. "Mana berani nyonya." Reza menundukkan wajahnya. Dia menghela nafas kesal dengan perkataan Linda. Dia berniat membicarakan hal ini dengan Arman. Linda sudah keterlaluan dengan menuduhnya demikian. "Baiklah,
Kali ini aku hanya memperingatkanmu saja. Antar aku ke taman komplek, aku mau menghirup udara segar. Ketusnya. Dengan sigap dan menahan emosinya, Reza segera menuruti kemauan Linda. Dia membawanya ke taman komplek. Linda tampak senang di sana. Hanya sekedar duduk di kursi roda sambil menikmati segarnya udara pagi dan beberapa orang yang masih bersantai di beberapa tempat di area taman ini. Sedangkan Reza hanya duduk di sampingnya, menemani berbincang hangat dan coba mendekatkan diri dengan pasiennya itu. Arman langsung disibukkan dengan laporan keluar masuk keuangan restonya. Ditambah ada beberapa pertemuan penting hari ini dengan para supplier pemasok bahan makanan. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Saat ini Arman sedang duduk di ruangan yang ia siapkan khusus untuk pertemuan dengan salah seorang supplier di restonya. Tempatnya, ya masih di restonya juga. Selamat siang. Sapaan lembut seorang wanita terdengar di telinganya. Oh, selamat siang juga. Arman tersenyum hangat, mengulurkan tangannya sebagai bentuk keramah tamahan. Saya Arman. Ini adalah kali pertamanya bertemu langsung supplier untuk restonya di kota B. Saya Desi. Ucapnya lembut dengan bibir tersenyum lebar. Arman pun mempersilahkannya duduk. Kamu Arman temannya Vira bukan? Tanya Desi tiba-tiba. Arman mengerutkan dahinya. Iya. Dia coba mengingat. Apakah dia kenal dengan Desi sebelumnya? Haha, kamu pasti lupa denganku. Aku masih teman sekelas Vira dulu. Gak ngangka bisa ketemu di sini. Ujar Desi santai. Benarkah? Arman masih belum ingat. Cek, aku sangat kenal kamu. Tapi kamu tidak kenal aku, karena dari dulu hanya Vira duniamu. Desi tersenyum. Arman terkejut. Karena Desi bisa tahu tentang perasaannya kepada Vira. Padahal Vira sendiri tidak pernah sadar dan peka dulu. Hanya orang bodoh saja yang tidak tahu betapa kamu menyukai dia. Desi tertawa lepas. Berarti Vira memang bodoh. Begitu ya. Arman tersenyum tipis, hatinya mencelos jika teringat nama temannya itu. Entah di mana dia sekarang. Memang begitu. Kabarnya kamu sudah menikah. Dengan siapa? Desi kepo. Linda. Jawab Arman cepat. Desi menganggukkan kepalanya. Vira begitu mencintai suaminya. Aku sempat bertemu dengannya beberapa hari yang lalu. Mereka tampak begitu bahagia. Lanjut Desi. Syukurlah. Ucap Arman tulus. Jangan katakan, kalian putus kontak. Desi merasa heran jika itu benar. Tapi memang seperti itu adanya, dan ini semua ada alasannya. Alasan yang tidak semua orang tahu dan mengerti. Arman menghela nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya dengan perlahan. Begitu ya. Desi mengulas senyumannya. Mereka pun terlibat obrolan ringan, hingga akhirnya mulai membicarakan urusan pekerjaan. Aan sungguh tidak mengenal Desi. Meski katanya Desi dan Vira dulu satu kelas. Mungkin benar kata Desi, saat itu dunia Arman terlalu dipenuhi oleh Vira. Hingga dunianya runtuh saat Vira menerima cinta Leo dan menikah dengannya. Tapi itu adalah masa lalu, saat ini baik dia maupun Vira sudah memiliki kehidupan masing-masing. Memiliki cerita dan kebahagiaan yang berbeda. Arman berharap semoga saja Vira selalu bahagia dengan Leo suaminya, juga anak-anaknya. Begitupun dirinya, yang mulai menemukan kebahagiaan dengan Linda istrinya. Rupanya Desi saat ini sedang mengandung anak keduanya. Arman memberinya selamat. Waktu menunjukkan pukul 8 malam saat Arman sampai di rumah. Linda yang merasa lelah dan kesal menunggu Arman, akhirnya memilih tidur duluan dengan air mata berderai. Mungkin karena hormon kehamilannya, yang membuatnya lebih sensitif dan mudah sakit hati. Ceklek, pintu utama terbuka, menampakkan sosok cantik keibuan Reza di hadapan Arman. Linda mana? Tanya Arman heran, biasanya Linda selalu menyambutnya dengan senyuman.
Nyonya sudah tidur. Resa tersenyum, menatap Arman sekilas, lalu menundukkan wajahnya. Sekilas Arman bisa melihat pipi Resa yang bersemu merah. Arman masih mematung di depan pintu. Bibi di mana? Ia menanyakan ART-nya. Saya memintanya istirahat, dia kelihatan sangat lelah. Jadi saya yang sengaja menunggu Anda pulang. Arman tidak bertanya lagi. Dengan cepat, dia masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamarnya. Resa mengikuti Arman. Anda mau makan malam dulu? Tanya Resa perhatian. Saya sudah makan. Padahal sebenarnya belum, hanya saja dia tidak mau dilayani Resa. Apalagi Resa lumayan cantik, bukan takut dirinya tergoda. Hanya saja dia takut istrinya cemburu. Apalagi Linda begitu cemburuan dan posesif, ditambah sedang hamil dan sakit. Membuatnya semakin sensitif. Arman segera masuk ke dalam kamarnya, sedangkan Resa mematung untuk sesaat. Lalu setelahnya, dia memasuki kamarnya. Di dalam kamar, Arman segera masuk ke dalam kamar mandi. Lalu membersihkan diri dengan air hangat. Setelah ia memakai pakaiannya, dengan perlahan dia membaringkan tubuhnya di samping Linda. Memeluknya dan mengusap perutnya dengan lembut. Malam ini, sepertinya hormonnya sedang naik. Arman gelisah, sesuatu di bawah sana sudah menegang dan mendesak. Linda yang sebenarnya belum terlalu nyenyak, bisa merasakan hal itu. Dia membuka matanya. Suaranya lembut. Heme. Arman sedang berusaha menahan dirinya. Aku masih sanggup memenuhi kebutuhanmu, meski mungkin tidak bisa membuatmu benar-benar terpuaskan karena kondisiku ini. Lirih Linda, ada rasa sakit dalam sudut hati terdalamnya. Terlebih dia begitu khawatir, takut suaminya menjadikan hal ini alasan untuk mengkhianatinya. Arman membuka matanya, menatap istrinya lekat. Maafkan aku Lin. Arman mengecup bibirnya sekilas. Untuk mata Linda berkaca-kaca. Takut suaminya akan mengatakan hal yang sangat ia takuti. Berkhianat, misalnya. Aku ingin meminta hakku sebagai suami, tapi jika kamu keberatan katakanlah. Arman mengecup bibirnya sekilas. Linda tersenyum dengan binar bahagia di matanya. Selama ini, dirinya yang selalu memulai. Tapi, kali ini suaminya yang meminta, ini sungguh membuatnya bahagia. Bukankah tadi aku sudah mengatakan, aku sanggup, namun pasti tidak akan membuatmu terlalu puas. Ada sorot bahagia bercampur sedih dari matanya. Arman membawanya ke pelukan. Aku akan bahagia dan puas, karena kamu halal untukku. Setelahnya tak ada lagi suara mereka berbicara. Kecuali suara cecapan-cecapan dan desahan-desahan Linda maupun Arman. Arman begitu terpuaskan malam ini, karena selama berbulan-bulan dia berpuasa dan tidak pernah merasakan surga dunia. Begitupun Linda, yang begitu bahagia dalam pelukan suaminya tercinta. Dia merasa suaminya itu serius mulai mencintainya. Paginya, Arman dan Linda keluar bersamaan dari kamar dengan wajah berbinar bahagia. Resa sudah berdiri di depan pintu ketika Arman membuka pintu kamarnya. Kenapa kamu berdiri di sini? Tanya Arman heran. Menunggu nyonya, ini tugas saya. Menatap Arman sekilas, dengan senyuman manisnya. Arman tidak berkata-kata lagi, dia segera mendorong kursi roda memasuki lift untuk turun ke lantai bawah. Rumah Arman memang sengaja dipasang lift, untuk kemudahan istrinya itu. Resa mengikuti. Linda merasa tidak suka, dia bisa merasakan hal yang lainnya. Sepertinya Resa sering mencuri pandang ke arah suaminya. Sepertinya, dia harus memberinya peringatan lagi.